Di depan kepala polisi, dokter ini pun membiarkan perawat mengambil sampel darahnya, dan polisi pun kembali memeriksa sampel itu di laboratorium. Tapi hasilnya pun tetap negatif. Dari sini pun kepala polisi yakin kalau Lucy hanya mengada-ngada, lalu memperingatkan Lucy agar tidak mencemarkan nama baik dokter itu. Namun Lucy pun membantah tuduhan itu. Jika semua itu ilusi, bagaimana dengan cairan tubuh di celana dalamnya? Tapi kepala polisi pun tidak peduli. Lucy pun hanya bisa meninggalkan kantor polisi itu dengan kecewa. Dan lebih buruk lagi, penduduk kota kecil itu menganggapnya berniat buruk pada dokter itu. Karena itu semua orang pun menatapnya dengan jijik. Bahkan supermarket pun menolak menjual barangnya kepada Lucy. Dan Lucy pun terpaksa pergi dengan perasaan tak berdaya. Lalu ia pun mengurung dirinya di kamar gelap dan menyiksa dirinya hari demi hari. Dan akhirnya sang ayah pun tak tahan dan membawanya pindah dari kota kecil itu. Di lingkungan baru, Lucy pun ingin melupakan masalah itu, tapi bayangan di kepalanya pun terus menghantuinya. Ia yakin malam itu dia dimanfaatkan oleh dokter itu, tapi keluarganya pun menganggap ia ilusi, jadi mereka pun memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Dan setelah lama dirawat, ia pun kemudian sembuh dan keluar, tetapi keluarganya pun tetap tidak percaya. Kakak laki-lakinya pun bahkan mengejeknya, karena ini bukan pertama kalinya kejadian ini terjadi pada Lucy. Meski dokter itu benar-benar melecehkannya, menurut mereka Lucy tidak akan dirugikan. Ucapan sang kakak pun sangat melukai Lucy, sehingga ia pun bertekad ingin membuktikan dirinya tidak bersalah. Ia pun pergi ke kantor polisi dan meminta kasusnya dibuka lagi. Namun polisi pun dengan tegas memberitahu kalau kasus itu sudah ditutup dan kecuali ia bisa memberi bukti baru. Untuk mengembalikan keadaan, Lucy pun menyewa detektif swasta dan berusaha mencari bukti kejahatan dokter itu. Analisis detektif pun menyimpulkan dokter itu memanipulasi sampel darah, jadi mereka pun perlu sampel rambut ataupun air liurnya. Mereka akan melakukan tes DNA ulang. Detektif juga menduga ada korban lain, dan atas saran detektif, Lucy pun meminta sahabatnya yang bekerja di rumah sakit diam-diam untuk menyelidiki pasien wanita yang pernah menginap semalam di ruang praktek dokter itu. Singkat cerita, sahabatnya pun menemukan hasilnya ada 8 wanita sesuai kriteria. Lalu Lucy pun mendatangi mereka satu persatu, berharap mereka mau membantunya untuk menangkap dan mengungkap kejahatan dokter tersebut. Lanjut part berikutnya ya guys.